Hai para pelajar semua, dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di Murid Geo, channel yang selalu menyajikan informasi menarik dan edukatif tentang negara-negara di dunia. Nah para pelajar semua, pada episode kali ini, kita akan menjelajahi sebuah negara kecil yang memiliki julukan Kerajaan di Langit. Karena terletak sepenuhnya di dataran tinggi, yaitu negara Lesotho. Lesotho adalah negara yang unik karena tidak hanya dikelilingi sepenuhnya oleh Afrika Selatan, tetapi juga seluruh wilayahnya berada di ketinggian lebih dari 1.400 meter di atas permukaan laut. Mulai dari keindahan alam pegunungan yang memukau, budaya khas suku Basotho, hingga perjuangannya sebagai salah satu monarki konstitusional di Afrika. Lesotho punya banyak cerita yang menarik untuk kita bahas. Jadi, pastikan kalian menonton sampai habis karena ada banyak fakta dan sejarah seru yang sayang untuk dilewatkan. Lesotho adalah negara kecil dengan luas sekitar 30.355 km persegi, seukuran negara Belgia. Lokasinya yang unik membuatnya menjadi salah satu dari hanya 3 negara di dunia yang sepenuhnya dikelilingi oleh satu negara lain, yaitu negara Afrika Selatan. Dengan populasi sekitar 2,2 juta jiwa, Lesotho merupakan negara yang sangat bergantung pada hubungan dengan Afrika Selatan, baik secara ekonomi maupun geopolitik. Ibu kota Lesotho adalah Maseru, yang terletak di dekat perbatasan dengan Afrika Selatan. Sungai-sungai besar seperti Sungai Orange dan Caledon mengalir melalui Lesotho, memberikan pasokan air yang melimpah. Bahkan, negara ini dikenal sebagai salah satu sumber air bersih terbesar di kawasan Afrika Selatan melalui proyek besar Highlands Water Project. Keindahan alam Lesotho adalah daya tarik utama, dengan pegunungan Drakensberg dan Maloti yang menjulang tinggi, menawarkan lanskap yang spektakuler. Negara ini juga terkenal dengan salju musim dinginnya, yang cukup langka untuk wilayah Afrika. Mata uang resmi Lesotho adalah Loti, LSL, yang nilainya dipatok dengan Rand Afrika Selatan. Sejarah Lesotho sangat terkait dengan perjuangan rakyat Basotho untuk mempertahankan identitas mereka. Kerajaan Lesotho didirikan pada abad ke-19 oleh seorang pemimpin visioner, Moshoe Shoei, yang berhasil menyatukan suku-suku Basotho untuk melawan ancaman dari bangsa Zulu dan Boer. Pada akhir abad ke-19, Lesotho menjadi protektorat Inggris untuk melindunginya dari ekspansi Boer. Setelah kemerdekaannya pada tahun 1966, Lesotho menjadi monarki konstitusional dengan raja sebagai simbol persatuan nasional. Namun, perjalanan politik Lesotho tidak selalu mulus. Negara ini mengalami beberapa kudeta dan ketegangan politik. Meskipun begitu, Lesotho tetap mempertahankan stabilitas relatif sebagai salah satu monarki tradisional di Afrika. Lesotho dikenal dengan budaya khas suku Basotho. Bahasa resmi negara ini adalah Sesotho dan bahasa Inggris. Salah satu simbol budaya Lesotho adalah Mokorotlo, topi tradisional berbentuk kerucut yang melambangkan kekuatan dan identitas rakyat Basotho. Dalam hal seni, musik tradisional Basotho, seperti lagu-lagu pujian dan nyanyian kawanan, memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Kuliner Lesotho mencerminkan pola makan tradisional Afrika, dengan hidangan utama seperti papa, bubur jagung, dan stew daging kambing atau sapi. Mayoritas penduduk Lesotho adalah penganut Kristen,
dengan lebih dari 90% populasi mengikuti agama ini. Dan sisanya adalah agama lainnya dan beberapa lainnya masih mempertahankan agama tradisi leluhur mereka. Lesotho adalah salah satu negara dengan ekonomi berkembang yang sangat bergantung pada Afrika Selatan. Pendapatan negara ini berasal dari sektor tekstil, pertanian, dan pengiriman uang dari para pekerja yang mencari nafkah di Afrika Selatan. Namun, Lesotho juga menghadapi tantangan besar, seperti pengangguran yang tinggi, kemiskinan, dan dampak perubahan iklim yang mengancam sumber daya alamnya negara ini. Proyek besar seperti Highlands Water Project membantu Lesotho menjadi pemasok air bersih penting di kawasan tersebut, sekaligus memberikan pemasukan ekonomi bagi negara Lesotho. Lesotho adalah monarki konstitusional, dengan raja sebagai kepala negara dan seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Meskipun Raja Lesotho memiliki peran seremonial, ia tetap menjadi simbol penting persatuan nasional. Dalam hal diplomasi, Lesotho sangat bergantung pada Afrika Selatan sebagai mitra utamanya, baik secara ekonomi maupun geopolitik. Negara ini juga merupakan anggota aktif Uni Afrika, AU, dan Komunitas Pembangunan Afrika Selatan, SADC. Sering mendukung inisiatif untuk integrasi regional dan stabilitas politik di Afrika bagian selatan. Namun, stabilitas politik di Lesotho seringkali diuji oleh konflik internal, termasuk perselisihan politik antara partai-partai besar. Kudeta dan krisis pemerintahan yang berulang menciptakan tantangan besar dalam menjaga kepercayaan publik dan tata kelola yang efektif. Lesotho menghadapi tantangan besar dalam mengatasi ketimpangan sosial dan ketergantungan ekonominya pada Afrika Selatan. Sebagian besar penduduk bergantung pada pertanian subsisten, sementara sektor formal masih sangat terbatas. Tingkat pengangguran yang tinggi dan migrasi tenaga kerja ke Afrika Selatan menyebabkan kurangnya tenaga kerja produktif di dalam negeri. Masalah lain adalah dampak perubahan iklim yang mengancam sumber daya air dan pertanian. Meski proyek seperti Highlands Water Project memberikan potensi ekonomi, tantangan pengelolaan sumber daya tetap menjadi masalah utama. Selain itu, Lesotho menghadapi tantangan dalam memperbaiki layanan kesehatan dan pendidikan, terutama mengingat tingginya tingkat HIV/AIDS yang berdampak besar pada masyarakat. Nah, para pelajar semua, dimanapun kalian berada, itulah sedikit cerita tentang Lesotho yang dijuluki si Kerajaan di Langit. Lesotho adalah negara kecil dengan sejarah yang besar dan perjuangan yang luar biasa untuk mempertahankan identitasnya. Dari keindahan pegunungan Maloti hingga proyek air yang berdampak global, Lesotho menunjukkan bagaimana negara kecil dapat memiliki kontribusi besar. Tapi bagaimana menurut kalian? Apakah Lesotho bisa mengatasi tantangan masa depannya dan menjadi modal bagi negara-negara kecil lainnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, ya! Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan episode menarik lainnya dari Murid Geo. Tetap semangat belajar ya para pelajar, dan teruslah mengeksplorasi dunia bersama kami. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kenali, cintai, dan jelajahi.